Kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita lihat. Kita akan mempelajari cara berpikir Bapa di surga dengan cara berpikir kita. Itu jelas beda. Amin, saudara? Amin. Nah, begitu pula waktu yang dia punya dengan waktu yang kita punya juga beda. Kalau kita sempat nanti kita akan bahas cukup banyak, cukup panjang soal waktu yang berbeda antara waktu Papa kita dan waktu kita ini. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ya, anggur asam itu seperti apa ya? Narkos kalau sekarang itu, jadi pembiusan. Jadi ketika sekejam apapun tentara Romawi, ternyata mereka masih beri kesempatan untuk penahan sakit dari terpidana mati, itu diberi anggur asam. Itu untuk mengurangi rasa sakit. Nah, jadi semua disalib pasti diberi itu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kata ini singkat. Sudah selesai. It is finished dalam bahasa Inggrisnya. Tapi dari seluruh pelayanan dan karya Yesus Tuhan kita, tanpa kalimat ini, itu nol besar. Kalau kita pakai istilah program komputer, justru ini passwordnya. Maka kalau kita tidak klik passwordnya, kita nggak akan dapat program itu. Sudah selesai. Nah, apanya yang sudah selesai? Dan itu sungguh luar biasa. Saudara, inilah yang harus kita kenal dalam kehidupan ini. Ternyata sejak kita percaya Tuhan Yesus, apa saja yang kita harus jalani dalam hidup ini, apa saja, besar, kecil, ringan, berat, masalah, ataupun apa saja. Saudara, ternyata kita nggak perlu sibuk, kita nggak perlu panik, apalagi khawatir, karena semua sudah selesai. Sejak dia mengatakan kalimat ini, sudah selesai. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita akan menanjak pada konsep waktu. Ternyata waktu yang kita miliki dengan waktu yang Papa miliki itu beda dan sangat berbeda. Papa di surga tidak punya waktu 24 jam sehari seperti kita. Coba renungkan itu. Ya atau tidak? Papa di surga itu tidak punya waktu seperti kita 24 jam sehari. Dia juga nggak terbagi dalam 3 waktu, kemarin, hari ini, dan besok. Buat dia tidak ada. Buat dia waktu itu selalu hari ini. Oke? Ya, kita tinggalkan dulu ayat ini. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kamu telah sembuh. Saudara, semua janji Papa kita di dalam kitab suci ini, semua janjinya, saudara baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka tensesnya selalu past perfect tense. Kita yang belajar bahasa Inggris pasti tahu bedanya past tense dan past perfect tense. Maka itu semua janji yang Papa ucapkan untuk kita selalu ada kata sudah atau ada kata telah. Bisa ngerti? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita sudah sembuh, kamu telah sembuh oleh luka-lukanya ketika dia disalib, ketika disiksa itu. Pertanyaannya, dia disalib itu sekali atau terus menerus? Jawab coba, sekali atau terus menerus? Sekali. Begitu pula otomatis dia mengalami luka-luka, yang mana luka-lukanya bisa menyembuhkan kita, itu juga sekali tentunya. Nah, pertanyaannya, kapan dia mengalami itu? Ayo jawab, kapan? 2000 tahun yang lalu waktu dia disalib. Perhatikan kata ini, firman ini. Oleh luka-lukanya kamu sudah sembuh.
Jadi waktu kita sembuh, itu waktu luka-luka itu terjadi. Nah, waktu luka-luka itu terjadi, kita sudah lahir belum? Ya. Saya enggak tanya belumnya. Nyambung enggak dengan logika kita? Bagaimana orangnya belum ada, kok sakitnya sudah sembuh? Lu ngerti enggak? Nah, ini waktu yang Bapak kita punya beda dengan kita. Bahkan, kalau kita teruskan firman ini, misalnya, kita sakit tahun 2012. Misalnya, itu pun sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Amin kan cepat-cepat. Amin. Loh, seperti kok gak percaya lihat mukanya ini. Seperti muka bingung atau muka kepercayaan atau muka bagaimana? Saya tidak tahu ini. Nah, ini luar biasa. Saudara, karena saya ini seorang pendidik, jadi dari mata, dari dahi, dari pipi itu bisa terbaca. Yang saya ajar itu ngerti atau bingung atau sedang melamun. Dan betul, mata itu nggak bisa ditipu. Dari mata itu kelihatan sekali. Oke, saya ulangi lagi. Inilah konsep waktu yang berbeda antara kita dengan Bapak kita. Karena dia tidak dibatasi dengan 24 jam. Atau nggak dibatasi dengan 3 dimensi waktu. Buat dia itu kekal. Ya. Kalau secara mempelajari teorinya Einstein, sebetulnya dia ngambil bagian ini. Kata masa itu nggak bisa dihitung dengan angka, karena itu abstrak. Tapi itu ada. Maka itu kita harus hidup dalam 2 waktu. Kalau kita pernah mendengar khotbah dalam bahasa Yunani, waktu menggunakan 2 kata yang berbeda, kronos dan kairos. Oke? Nah, kronos itu yang kita pakai secara kronologi. Jadi urutan-urutan kejadian. Dan itu bisa lihat jamnya, detiknya, menitnya, semuanya. Kairos itu nggak bisa dihitung dengan angka. Kalau bahasa bisnis, kairos itu kesempatan atau peluang. Nah, di dalam dunia olahraga, peluang itu sangat menentukan. Lebih daripada keahlian. Betul enggak? Seorang pemain bola yang hebat sekalipun, itu bukan karena dia ahli, tapi itu nendangnya. Dia harus tahu peluang yang tepat. Nah, salah satu peluang yang paling hebat untuk pemain bola ataupun bulu tangkis, karena bumi ini berputar, maka ada massa dan gravitasi yang tidak bisa ditebak. Kalau dari sini bola itu ditendang, lalu gravitasinya dan putarannya bagaimana, itu menentukan. Karena lewat sedikit, nah itu seringkali kita lihat, wah kena gawangnya itu, terus misalnya luar biasa. Betul enggak? Nah, itu peluang. Itu tidak ada hitungannya dan tidak ada teorinya. Betul tidak? Karena gak ada yang tahu. Orang bisnis selalu berkata peluang itu datang cuma sekali. Dan gak akan ada kedua kalinya. Kalau toh ada, pasti sudah beda lagi. Gak persis seperti yang itu. Betul tidak, saudara? Nah, itu kairos. Nah, sebetulnya dalam bahasa iman kita, kairos itulah waktu Bapak kita. Oke, saya ajak saudara merenungkan ini. Siapa yang pernah dengar, ini kalau bicara soal apa itu perbintangan, bukan perbintangan horoskop ya, beda. Ini bukan astrologi, astronomi, ya. Pokoknya tentang perbintangan. Di bagian selatan, itu ada sebuah gugusan bintang namanya Andromeda. Andromeda itu kelihatan hanya berapa jam, ada jam tertentu, karena pas bumi itu berputar. Nah, kalau malam ini misal kita bisa melihat gugusan bintang itu, cahayanya. Saudara, cahaya yang kita lihat sekarang ini, itu cahaya yang dipantulkan 19 tahun yang lalu. Kenapa bisa begitu? Sebab dalam hitungan, maka itu keluar dari gravitasi bumi, semua ahli tidak bisa menghitung jarak dengan kilometer atau mile, tapi dengan tahun cahaya. Kenapa? Sebab keluar dari gravitasi bumi ini, jarak nggak berlaku. Karena terlalu